Menikah tapi hanya dijadikan pembantu yang melayani suami dan mertuanya. Inilah kisah hidup Richa, seorang gadis yang hidupnya berubah semenjak ia memutuskan untuk menikah. Richa adalah gadis cantik dan muda dengan senyum yang ceria. Dia berasal dari keluarga menengah yang moderat. Richa sangat pandai menari. Sejak umur 4 tahun dia sudah gemar menari. Dia bercita-cita menjadi seorang penari. Richa dijodohkan dengan pria yang berasal dari keluarga terpandang. Suami Richa Diwakar adalah seorang dokter, berpendidikan, dihormati banyak orang, dan ayahnya juga seorang dokter senior. Tentu saja Richa sangat senang dijodohkan dengan pria setampan dan sesukses Diwakar. Tak perlu menunggu waktu lama, upacara pernikahan pun digelar meriah. Semua orang pun bersuka cita, apalagi Richa. Dia berharap hidupnya pun menjadi penuh cinta dan kebahagiaan. Semua orang pun bersuka cita dan kini Richa pun resmi masuk ke rumah suaminya. Keesokan paginya, Richa membantu ibu mertuanya memasak di dapur, sembari ibu mertuanya menjelaskan beberapa hal yang menjadi kebiasaan di rumah itu. Semuanya harus dilakukan manual, dengan tangan, tidak boleh instan maupun menggunakan blender. Bahkan papa mertuanya suka makanan chutney yang digiling manual. Untuk mencuci sayur dan buah harus direndam dengan air hangat dicampur dengan garam agar pestisidanya hilang. Sebagai penghuni baru di rumah ini, Richa pun mengiyakan dan mencoba untuk beradaptasi. Suaminya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia sangat tekun dan ketika itu disampaikan, ayah Richa berkata bahwa Richa juga orang yang tekun, tapi Diwakar meremehkan bidang tari yang digeluti oleh Richa. Tapi Richa tak terlalu meributkannya walau kata-kata itu sempat menyinggungnya. Pulang ke rumah, Richa melihat mama mertuanya sedang mencuci setumpuk piring kotor. Richa berkata, besok saja, kan ada pembantu yang akan mengerjakannya. Tapi menurut sang ibu mertua, dapur tidak boleh dibiarkan kotor semalaman. Saat Richa merasa pusing, dia lalu meminta obat pada suaminya yang dokter. Tapi suaminya malah menyuruh istrinya cari sendiri di kotak obat. Richa masih tetap sabar. Hari demi hari Richa berkutat di dapur bersama dengan sang mama mertua. Mengiris kentang pun harus sesuai dengan aturan karena itu berpengaruh pada rasa. Bersama ibu mertuanya, Richa memasak dan memasak. Setiap hari mereka berkutat di dapur. Namun di lain tempat, suaminya malah bermain squash. Ayah mertuanya juga bersantai. Sang mertua mencontohkan apa yang dilakukan hari demi hari dan tak boleh tergantung dengan pembantu. Suaminya pun kerap berteriak, perkara baju saja, semua yang diminta suami harus dilayani. Aturan di rumah ini, pria adalah nomor 1. Lihatlah bagaimana mama mertua dan Richa yang melayani suami dan papa mertuanya saat makan. Beginilah rutinitas Richa. Dia tak mahir di dapur tapi dia sudah berusaha. Papa mertuanya berkata, teh. Artinya Richa harus menyediakan di meja dan harus siap diminum. Dua pria tadi pergi meninggalkan meja yang berantakan tak karuan, bekas sisa makanan berserakan dan menjijikan. Tak ada sedikit pun kesadaran untuk merapikannya sedikit saja. Richa merasa jijik. Di keluarga ini para pria diperlakukan bak raja, sementara para istrilah yang harus melayaninya. Hingga di suatu hari kakak iparnya yang hamil besar akan melahirkan sehingga sang mama mertua harus pergi menemani sang kakak ipar. Richa berkata pada sang mama mertua, pergilah biar dia yang mengurus rumah. Sebelum berangkat sang mertua sudah meninggalkan sejumlah bahan makanan untuk suami dan putranya. Sang mama pun mencatatkan cara memasak sesuai dengan SOP dirinya. Dan kini untuk beberapa waktu Richa hanya tinggal bersama papa mertua dan suaminya. Mimpi buruk seorang istri pun dimulai dari sini. Dia harus bangun jam 4 subuh, menyiapkan sarapan yang tidak sederhana, menyapu, beres-beres sebelum para pria bangun. Lantas akankah Richa bersabar dan lapang dada menjadi pembantu di rumah suaminya sendiri? Sungguh menyebalkan, sudah bersusah payah untuk masak, mertua malah komplain akan masakannya. Papa mertuanya berkata rasanya tak enak karena digiling dengan blender bukan dengan tangan. Di rumah suaminya, pria diperlakukan layaknya raja, sementara wanita tak lebih dari pesuruh yang harus patuh. Parahnya, Richa tak boleh makan di meja sebelum suami dan papa mertuanya makan. Saat ibu mertuanya pergi ke rumah iparnya, seluruh beban rumah tangga menjadi tanggung jawab Richa. Pagi-pagi sekali Richa harus bangun sebelum semua orang terjaga. Ia berpeluh di dapur menyiapkan makanan lalu menyajikannya. Namun caranya diperlakukan seperti seorang pelayan di restoran. Dua pria itu hanya berteriak dan menunjuk. Richa pontang-panting menuruti perintahnya. Richa cepat, Richa yogurt dan berbagai macam perintah lainnya. Setelah mereka selesai, Richa tak diberi waktu untuk bernapas. Ia pun harus mencuci semua piring kotor dan membersihkan dapur yang ditinggal dalam keadaan berantakan. Untuk melepas lelah, Richa pun mendengarkan musik dan menari sejenak. Namun ayah mertuanya langsung marah karena Richa belum menyiapkan sendalnya. Baginya menantu harus selalu siap melayani. Ia memanggil Richa dengan nada keras hingga akhirnya datang sendiri ke dapur menghampiri Richa. Seketika itu Richa pun terkejut dan terdiam melihat wajah masam ayah mertuanya. Lalu saat makan siang, ayah mertuanya tampak gelisah dan terus saja mengeluh karena menurutnya Richa terlalu lama.
Namun yang paling menyakitkan ketika ia kembali mengomel, mempersoalkan cara Richa memasak. Ia berkata masakan ini dibuat dengan panci presto ya, padahal biryani harusnya dimasak dengan api kecil dan penuh kesabaran. Saat suaminya pulang, suaminya pun langsung minta disajikan makan malam. Itulah rutinitas Richa. Saat Richa sedang membereskan dapur setelah makan malam, ia mendengar ayah mertuanya menelpon ibu mertuanya. Dengan nada kesal, pria itu berkata, "Bagaimana ini? Kamu tidak mengajari asistenmu dengan benar?" Yang benar saja, Richa disebut papa mertuanya sebagai asisten sang ibu mertua. Ini sungguh sangat keterlaluan. Namun Richa tetap mengerjakan semua tugas beres-beres rumah setiap hari. Meski begitu, semuanya tetap saja salah. Debu disebut masih tersisa hingga membuat hidung ayah mertuanya alergi. Demi mendapatkan sedikit penghargaan dari suami dan papa mertuanya, Richa belajar memasak secara online. Ia mempelajari bagaimana cara memasak biryani dengan sungguh-sungguh agar tak lagi disalahkan. Bawang harus diiris tipis-tipis. Baginya, itu adalah sejumput cinta yang dituangkan dalam masakan. Richa lalu menyajikan hidangan itu dengan wajah penuh harap. Namun pria itu hanya diam saja dan meminta raita. Tak lama kemudian, pria itu berkata lagi, masakan ini kurang garam. Sekali lagi, usaha Richa benar-benar tak dihargai. Kesal dan terluka karena masakannya diremehkan, Richa beri semua nasi biryani itu ke pembantunya dan sisanya ia habiskan sendiri. Suatu malam, wastafel ini kembali tersumbat parah. Richa harus mencongkelnya agar air bisa mengalir. Dengan perasaan jijik dan terpaksa, ia harus mengambil kotoran itu menggunakan tangannya sendiri. Richa tak pernah terbiasa dengan pekerjaan itu. Namun, ia kini tak punya pilihan. Keesokan harinya, keluhan ayah mertuanya kembali menghujamnya. Ia mengomel bahwa bajunya tetap kotor jika dicuci dengan menggunakan mesin cuci. Tanpa kompromi, ia pun memerintahkan Richa untuk mencuci dengan tangan. Mau tak mau, Richa pun mengiyakannya. Sebenarnya Richa sempat meminta izin untuk ikut tampil menari, namun suaminya tentu tak mengizinkannya. Richa pun hanya diam dan menelan kekecewaannya sendiri. Lalu tak lama kemudian Richa kembali meminta suaminya agar dicarikan tukang pipa karena wastafelnya bocor dan air limbahnya menggenang di lantai. Kondisi itu membuat Richa tak nyaman, lantai selalu basah dan kakinya harus menerus terendam dengan air kotor. Hal yang paling parah terjadi saat Richa sedang datang bulan. Ia diperlakukan seolah najis. Richa dikucilkan, dilarang menyentuh apapun, bahkan tidak boleh masuk ke dapur karena dianggap kotor. Iya, itulah tradisi yang ada di rumah ini. Namun sampai kapan Richa harus bertahan diperlakukan seperti ini? Namun apa yang akan terjadi nanti jika suatu hari nanti ia memilih untuk melawan? Richa hari ini disalahkan karena belum juga bisa hamil. Saat dia berkata bahwa dia sedang datang bulan, dia pun dianggap kotor lalu suaminya pergi menjauhinya. Ternyata keluarga suaminya masih menganut tradisi kuno yang menganggap perempuan datang bulan sebagai aib dan kotor, hingga Richa pun dikucilkan, dikurung, dilarang beraktivitas, tak boleh menyentuh apapun. Makanan pun lalu dimasak oleh koki panggilan dari tetangga. Dan selama 5 hari ia pun terkurung. Richa hanya mengisi waktunya dengan berlatih menari dan menari di dalam kamar. Setelah lewat 5 hari, hari ini Richa memasak dengan sepenuh hati. Bukan tanpa maksud, tapi ia ingin meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk bisa menjadi guru tari. Namun papa mertuanya langsung menolak. Bahkan dia pun berkata bahwa pekerjaan itu merusak reputasi keluarga. Ucapan itu membuat Richa kecil hati. Suaminya pun hanya bisa membujuk Richa berkata jangan sedih tanpa ada solusi. Malam harinya sepupu suaminya datang berkunjung dan papa mertuanya langsung menyuruh Richa untuk membuat minuman berbeda setiap orangnya. Ada teh, kopi, teh susu, dan lainnya. Seolah Richa adalah pelayan restoran bukan menantu di rumah sendiri. Richa pun kembali ke dapur menyiapkan minuman yang diminta. Namun saat ia kembali ternyata mereka sudah punya minuman yang lain. Sungguh ini sangat menyebalkan. Sepupunya ini malah protes ketika mencoba minuman yang dibuat oleh Richa. Dia berkata bahwa rasanya kurang, harusnya ditambah garam hitam, diberi jintan dan lain sebagainya. Richa hanya diam menahan emosinya. Tak henti di situ, sepupunya ini tiba-tiba ingin memasak kambing yang ia bawa. Padahal Richa sudah menyiapkan makan malam. Setelah para pria selesai makan, meja pun dibiarkan berantakan seperti biasa. Dan yang paling membuat darah Richa mendidih, dapurnya sangat kotor, kacau. Ini sudah sangat keterlaluan. Richa pun hanya bisa menghela nafas panjang. Suatu hari Richa berdandan hendak keluar rumah karena ada wawancara kerja. Namun papa mertuanya pun langsung melarang, berkata bahwa pekerjaan rumah dan anak-anak adalah tugas mulia seorang wanita. Ia menegaskan kini Richa memakai nama keluarga mereka. Artinya hidup Richa berada di bawah naungan papa mertuanya dan bekerja di luar rumah dianggap tidak sesuai dengan reputasi keluarga. Pria itu pun menunjukkan wajah masam. Richa pun akhirnya hanya bisa mengurungkan niatnya. Sungguh ini sangat menyakitkan. Ia hanya bisa bertanya dalam hati apakah hidupnya memang hanya untuk mengabdi di rumah ini. Dia pun menangis.
Suatu waktu Richa mengajak suaminya ke rumah sahabatnya. Di sana mereka pun berbincang. Dan ketika selesai makan, ia melihat suami sahabatnya ini hendak membereskan piring kotor. Tiba-tiba saja suaminya berdiri dan ikut beres-beres. Dalam kondisi sedikit mabuk, Richa lalu berkata sambil bercanda, "Biasanya aku yang menjadi pembantu, kamu cuma diam saja. Richa ini, Richa itu, seperti pembantu gratis saja." Candaan itu benar-benar membuat suaminya naik pitam dan memaksa Richa untuk meminta maaf. Hari demi hari Richa terus memasak di dapur dengan pipa bocor di wastafelnya yang tak kunjung diperbaiki. Saat Diwakar hendak pergi, ia hanya meminta Richa menyiapkan tas dan mengingatkannya memasak enak untuk ulang tahun papanya beberapa hari lagi. Saat Richa meminta perhatian, yang ia terima justru hinaan. Suaminya berkata tubuh Richa bau dapur dan menyuruhnya untuk bercermin. Dan tentunya ini sangat melukai hatinya. Tak lama kemudian, sang bibi yaitu kakak dari papa mertuanya datang dan ia pun bersikap sangat cerewet. Ia memeriksa dapur dan langsung mengomentari bahwa dapur Rika sangat kotor. Mereka pun menyiapkan masakan untuk acara nanti. Richa lalu bercerita bahwa dia sangat suka sekali menari. Richa pun lalu menunjukkan video dirinya yang sedang menari di sosial media. Bibi yang melihat itu pun hanya diam dengan tatapan sinis menatap Richa. Dan bertepatan saat suaminya pulang, bibi itu pun menyambutnya dan berteriak keras-keras, "Biasanya pria menikah akan makin gemuk, kenapa kamu justru semakin kurus? Ini sungguh sangat keterlaluan." Ini sebuah sindiran yang langsung menghujam jantungnya. Sungguh keluarga ini tak ada yang menghargainya. Dalam diam, Richa melamun merasa nasibnya yang begitu malang. Tak pernah dia merasa direndahkan serendah ini selain oleh keluarga suaminya ini. Dengan nada dingin dan tatapan merendahkan, sang bibi kembali menyindir menuduh Richa suka mencomot makanan saat sedang memasak. "Semoga saja kau tidak menghabiskan panir dan hanya menyisakan kuah untuk kami." Apa? Kata-kata seperti apa itu? Makin kesini semua ini makin keterlaluan. Di malam harinya, upacara tradisi pun digelar. Meskipun tadi Richa dan suaminya sempat bertengkar karena video tari Richa yang ada di media sosial. Sang suami merasa malu, harga dirinya runtuh lalu memaksa Richa untuk menghapus video itu. Tapi untuk pertama kalinya Richa berani menolak. Upacara istri mendoakan suami tetap berlangsung. Namun di hati Richa ada rasa tak enak, gelisah seolah malam itu menyimpan sesuatu yang buruk. Hingga 2 hari setelahnya adalah hari ulang tahun papa mertuanya. Saat pesta itu berlangsung, suami dan mertuanya berdiri di depan bercengkrama dengan para kerabat dan para tamu. Tapi di manakah keberadaan Richa? Di dapur. Iya, Richa hanya duduk di dapur saat semua orang bersuka cita. Ia duduk termenung sendirian. Lalu para tamu pun mulai memesan minuman sesuai dengan selera mereka masing-masing. Mereka pun memesan es limun, 2 asin manis, 3 tidak asin, 4 tanpa es batu, dan lainnya. Sungguh ini sangat merepotkan. Richa benar-benar jadi pembantu seutuhnya. Sementara di depan, sepupunya menari menirukan gerakan Richa di sosmed sambil mengejeknya, tepat di hadapan suaminya. Hal itu membuat Diwakar merasa malu. Di bawah tekanan terus-menerus, ia pun jengkel. Yang benar saja, mereka sama sekali tidak memikirkan apa yang Richa rasakan. Akhirnya karena jengkel, ia pun mengisi 9 gelas itu dengan air limbah cucian piring yang kotor, lalu menyajikannya kepada para tamu di depan. Richa kini menunjukkan kekesalannya dan mempermalukan suami dan mertuanya di depan teman-temannya. Tentu saja tak lama kemudian, sang suami pun langsung datang dan membentak Richa sambil berkata, "Richa, apa yang ada di otakmu?" Tanpa berpikir panjang, Richa langsung menyiram suaminya dengan air cucian kotor itu. Detik itu juga kesabarannya pun sudah tamat. Amarah yang lama ia pendam akhirnya meledak. Ia tak bisa tahan. Richa pun lalu pergi meninggalkan rumah itu dengan tangisan yang sudah lama ia tahan selama ini. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Ia memutuskan keluar dari rumah suaminya dan tak akan pernah kembali menjadi pembantu di rumah orang yang baru saja dia nikahi. Meskipun orang tua Richa menyuruhnya meminta maaf dan kembali pada suaminya, Richa tetap tidak mau. Sementara itu tak perlu waktu lama, sang suami pun langsung menikah lagi dengan wanita yang mau dijadikan pembantu untuk melayani dirinya dan papanya layaknya seorang raja. Kini Richa pun kembali menari dan meraih mimpinya tampil sebagai penari utama. Ia cantik, berbakat dan akhirnya senyumnya kembali merekah. Karena sejatinya wanita dan pria itu memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang sama di dalam hidup, tanpa diskriminasi, tanpa penindasan dan kesempatan yang sama dalam mengejar cita-cita. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk follow akun Rara untuk alur cerita film terbaik lainnya. Kasih like juga ya dan tulis pendapatmu tentang film ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.